حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 91. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala al-wahdatus sadisah, juz yang ke-6. Kita akan membahas, ada berapa di sini? 7 adab. Pertama adalah adabul utos, adab bersin. Yang kedua adabut tasa'ub, adab menguap. Yang ketiga adabul marid, adab orang sakit. Wa ziyaratil marid, dan berkunjung pada orang sakit. Yang keempat, ya rahmatullah, al-adab ma'a mautal muslimin, adab bersama orang-orang mati dari kaum muslimin. Tentunya bukan maksudnya memberikan sesajian gitu ya, sudah mati sudah. Baik. Tapi adab yang disyariatkan. Yang kelima, adabul maqbarah, adab di pekuburan. Yang keenam, adabul laib, adab dalam bermain. Yang ketujuh, al-adab ma'al hayawanat, adab bersama hewan-hewan. Ini semua menunjukkan kelengkapan syariat Islam. Kita masuk ke muka surat 91. Allah hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, adabul utos, adab bersin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa siapa namanya? Siapa? Abu Musa. Abu Musa. Ayo, betul. Abdullah bin Qais, rumahnya mana? Iya, Yaman. Kemudian apa? Pindah ke Madinah. Tayyib. Apa keutamaan Abu Musa? Di antaranya apa? Di antara keutamaan Abu Musa, sahabat Abu Musa ini, keutamaannya apa? Ingat tak? Atau siapa? Ahmad ingat tak? Abu Musa al-Ash'ari, keutamaannya apa? Pedas? Apa? Iya, yaitu apa? Suaranya sangat indah, bagaikan seruling Nabi Dawud. Walaupun bukan berarti betul-betul punya seruling, tapi keindahan suara. Dan juga Nabi mengatakan al-asriyun hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golonganku, aku termasuk dari golongan mereka. Karena mereka suka berbagi-bagi makanan satu sama lain. Tayyib. Iya. Dari Bani Ash'ar, kabilah Bani Ash'ar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah. Memuji Allah tuh mengucapkan apa? Memuji Allah. Iya, jelas alhamdulillah. Fasyammitu, maka lakukanlah tasmid untuknya. Tasmid itu apa? Mengucapkan apa?
Aywa yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, jika dia tidak memuji Allah, fala tusyammitu, maka jangan kalian mendoakan yarhamukallah untuk dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada catatan di sini ya. Wa makna syammitu ay qulu lahu, ucapkan padanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Baik. Kenapa dinamakan sebagai at-tashmit? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang ini, dinukilkan oleh Al-Hafidz. Gimana nih? Putuslah. Ini yang datang dari apa? Datang dari Kuala Lumpur itu, Banggali itu. Dan nelpon sekarang. Apa? Kemungkinan maghrib baru sampai. Malah sudah nelpon sekarang. Putuslah rekamannya ini jadinya. Harus ditutup. Ya, rawahu Muslim, hadis Abi Musa diriwayatkan oleh Muslim. Cuma ini selama dia tak terkirim tak boleh rekam lagi. Dia pakai bas, ya. Basnya katanya turun di Alostar. Tapi janganlah sekarang. Baik, kita lanjutkan. Sebagian ulama mengatakan dikatakan tashmit karena membuat musuh Allah marah, yaitu setan. Karena orang yang bersin, boleh jadi setan itu merasa gembira dengan, yaitu dia badannya jadi terguncang, terutama bagian apa? Otot perut dan otot paru-paru dan sekelilingnya itu. Nah, tapi dengan kita memuji Allah, yaitu yang mengalami itu memuji Allah, maka dia jadi beruntung. Karena dia beruntung, maka orang yang mendengar mendoakan semoga Allah merahmatimu. Membuat setan jadi marah, tidak berjaya merugikan orang yang bersin tadi. Baik. Yang lain mengatakan tashmid itu adalah doa secara umum. Lafaz tashmid adalah doa, tidak masalah. Thayyib, nastafidu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, idza atosal muslim fahamidallah fashammidhu. Kalau seorang muslim bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah rahmat untuknya. Gimana kalau dia orang non muslim? Perlu nggak kita mengatakan yarhamukallah? Tak boleh. Karena Nabi melarang kita menjawab salam sebagaimana salam kepada kaum muslimin, cuma mengatakan apa itu wa'alaika atau wa'alaikum. Maka tak boleh kita mendoakan rahmat untuk dia. Dia bukan ahlul rahmah. Kita tahu orang kafir adalah ahlul la'nah, orang yang diusir dari rahmat Allah. Maka jangan didoakan rahmat. Pernah ada orang Yahudi ta'atosa inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dalam riwayat Abu Dawud itu. Sengaja apa? Sengaja bersin-bersin di dekat Nabi, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Tujuannya disebutkan dalam hadis itu agar Nabi mendoakan rahmat, akan gembira, Nabi mendoakan rahmat untuk dia. Ternyata Nabi mengatakan apa? Siapa yang ingat? Nabi bilang apa ternyata? Nabi mengatakan apa kepada orang Yahudi itu? Bukan doa rahmat, tapi doa apa? Yahdikallah. Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, memang layaknya didoakan hidayah, bukan didoakan rahmat. Mereka belum layak mendapatkan doa rahmat.
Baik. Kemudian yang kedua, wa idza lam yahmadillah, kalau dia tidak memuji Allah, fala tusammithu, maka janganlah engkau mendoakan rahmat untuk dia. Bukan karena dia bukan ahlur rahmah, jelas muslim secara umum mereka ahlur rahmah. Baik. Tetapi untuk satu amalan ini karena dia tidak mau memuji Allah atas nikmatnya, karena bersin ini juga bagian dari nikmat untuk membuang penyakit-penyakit. Tapi dia tak mau memuji Allah, maka dia dihukum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hukumannya apa? Tidak didoakan rahmat dalam peristiwa itu. Yang ketiga, innal atis, sesungguhnya orang yang bersin, yaqulu alhamdulillah. Iya, ini sunnahnya, sunnah muakkadah adalah mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan mustahab, karena dalil yang sampai mewajibkan itu tidak seberapa kuat kesimpulannya. At-taqwim, penilaian. Sosoknya mudah ya, sudah pernah terulang, sudah pernah kita lewati pembelajaran ini. Cuma ini lebih lengkap sedikit. Pertanyaan pertama, idza atasa akhuk, kalau saudaramu itu bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, fahal tusammitu, apakah engkau melakukan tasmid untuknya? Berarti ya, mana usamituh. Bagaimana kalau bukan akhuk tapi ukhtuk? Berarti kita akan bilang apa ke dia? Iya, yarhamukillah, betul. Yang kedua, idza atasa walam yahmadillah, jika dia bersin namun tidak memuji Allah, fahal tusammitu, mengucapkan tasmid untuk dia atau tidak? Kenapa tidak? Karena li'annahu ada di situ di soalnya, li'annahu lam gimana? Lam yahma, ya, lam yahmadillah, tidak memuji Allah. Yang ketiga, ma makna tasmid. Tasmid itu apa? Tasmid, iya, mendoakan yarhamukallah. Yang keempat, madza taqulu liman qala laka indal utas yarhamukallah. Apa yang Anda ucapkan kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah tatkala Anda tentunya apa? Memuji Allah ya. Kita akan menjawab macam mana? Bukan. Orang bilang ke kita yarhamukallah, kita bilang apa? Syukran jazilan. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yuslihu, apa arti yuslihu? Aslaha yuslihu, aslahtu sayyarah, aslahtu qurah. Apa arti aslaha yuslihu? Apa? Apa arti yuslihu? Yuslihu apa yuslihu? Iya, memperbaiki, iya, memperbaiki keadaanmu. Kita masuk ke muka surat 93. Adar susani, ada butasa'ub, ada menguap. Mungkinkah orang itu menguap jadi apa berarti? Jadi gas gitu. Ini istilah kita aja ya. Iya, itu apa? Keluar udara dari mulut itu yang ma'ruf itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin? Ingat tak Abdurrahman bin? Iya, Sakhr. Rumahnya mana? Iya, Yaman. Pindah ke mana? Iya, pindah ke Madinah. Beliau jadi gubernur nanti di Madinah. Nanti bukan besok-besok ya. Maksudnya dulu-dulunya itu di masa pemerintahan Bani Umayyah. Qal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu dari setan. Dijelaskan oleh para pensyarah seperti Ali Al-Qari dan yang lain-lain, yaitu setan berusaha melemahkan badan kita dan jiwa kita dengan apa? Menguap itu. Walaupun kita tahu dari sisi kesehatan ini adalah proses badan. Tatkala
badan itu lesu, kemudian badan memerlukan oksigen, maka berusaha untuk memasukkan oksigen dan sebagainya. Tapi jelas kalam Nabi kita lebih mempercayai, walaupun mungkin dijamak masalah-masalah seperti ini, tapi jelas kalam Nabi ini adalah dari setan untuk membuat badan dan jiwa kita lemah, kurang semangat, kurang cerdas dan sebagainya. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka faknya fa ta'kibiyah. Jika Anda sudah tahu yang seperti itu, yang lain mengatakan faknya adalah fa ifsah, yaitu ada lafaz yang terhapus, yaitu jika Anda sudah tahu tasa'ub itu dari syaitan, idza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang dari kalian itu menguap, fal yaruddahu mastata, maka hendaknya dia menolaknya semampunya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Betul-betul menahan jangan sampai menguap, dan ini akan sangat berat. Yaitu apa? Otot-otot di mulut itu boleh jadi sakit. Mulut ingin membuka tapi kita sengaja untuk menahan jangan membuka. Jelas boleh jadi akan terasa sakit. Adapun pendapat kedua yaitu tak apa mulut terbuka tapi ditahan dengan tangan seperti di beberapa dalil itu, sehingga tidak sampai ada pintu terbuka untuk setan. Tak apa mulut membuka sesuai dengan keperluan alaminya, tetapi jangan sampai ada pintu terbuka untuk setan. Nah, kita tutupi dengan tangan kita. Baik. Anda baca di surat kabar dulu itu waktu di Indonesia itu ada orang di kebun binatang, dia menguap seluas-luasnya dan tangannya tidak menutupinya. Nah, setelah itu panggil dokter. Kenapa panggil dokter kira-kira ya? Iya, tak mau kembali. Itunya entah apa itu, springnya tak gerak, tak kembali. Wah, akhirnya dicucuk 2 kali, akhirnya baru boleh diturunkan lagi mulutnya itu, ditutup lagi. Nah, setan main-main untuk dia. Na'udzubillah. Ini menunjukkan rugi. Jadi orang awam tak mau belajar baik-baik, dipermainkan setan mau. Baik. Fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian idza qalaha, jika dia mengucapkan ha, dhahika syaitan, setan akan tertawa karena berjaya mempermainkan dia. Ya Allah. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari, yaitu kalau sampai bersuara menunjukkan memang dia mengikuti saja apa yang dimainkan oleh setan tadi, menguap dari setan dan dia tidak mengikuti adab-adab. Sampai apa? Mengeluarkan suara dengan mulut terbuka, setan tertawa. Ada kesempatan untuk dia masuk ke situ. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, fa inna syaitana yadkhulu fi, setan akan masuk ke dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa perbedaan lafaz, tapi intinya asalnya dari Bukhari Muslim. Kenapa? Mastato, semampunya. Mastato. Ma-nya ini adalah masdariyah. Yang lain mengatakan ma-nya adalah masdariyah dzarfiyah, muddata istita'atih, semampu dia, sepanjang dia itu mampu. Kalau tak mampu ya mau apa? Mungkin tidak punya tangan atau ini dan itu misalkan. Baik. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis. Ada perbedaan dalam hadis yang tadi. Yang pembahasan sebelumnya adalah pembahasan bersin. Nabi mengatakan apa itu? Al-utas minallah. Bersin itu datangnya adalah dari Allah. Makanya sesuai sekali untuk kita memujinya atas kenikmatan itu. Adapun untuk tasawuf, Nabi mengatakan wa ammat tasawubu faminasyaiton. Adapun menguap maka itu adalah dari setan. Makanya kita bukan memuji Allah di dalam masalah yang itu, tapi kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menahan, jangan sampai setan itu berjaya masuk, dan jangan sampai kita bersuara ketika menguap. Baik. Faedah pertama, idza tasa'abta, jika Anda menguap, faruddat tasa'ub, maka tolaklah tasa'ub tadi itu, menguap tadi. Intinya jangan sampai memberi kesempatan setan untuk masuk. Dan jangan kita ikut-ikutan dengan apa yang diinginkan setan. Untuk kita jadi melemah, jadi lesu, jadi malas, dan sebagainya. Yang kedua, idza tasa'abta, jika Anda menguap, fadha' yadaka ala fik, maka letakkan tanganmu ke mulutmu. Baik. Gimana? Dimasukkan gitu? Oh, bukan dimasukkan, cukup di luar untuk menahan biar setan tidak masuk. Yang ketiga, idza tasa'abta fala taqulha,
Jika Anda menguap, jangan bilang ha. Gimana kalau bilang hai? Sama enggak? Tak sama. Sama kata sama. Sama aja. Intinya adalah jangan bersuara. Agar apa? Setan tidak tertawa. At-taqwim yang pertama, madza ta'malu idza tasa'abta? Apa yang Anda lakukan jika Anda menguap ya? Aruduhu. Yang mana? Pilih yang mana? Jawabnya yang mana? Oh pakai yang di dalam ininya, di dalam faedahnya ya. Ana adau yadi ala fi. Saya meletakkan tangan saya ke mulut saya, thayyib. Kalau ikut hadis Abi Hurairah yang tadi, ana arudduhu mastata'tu. Saya menolaknya semampu saya. Yang kedua, mata yathak syaitanu minka idza tasa'abta. Bila syaitan itu menertawakanmu jika engkau menguap, ya. Iya, idza aquluha. Jika saya mengucapkan ha. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Enggak bilang ha tapi bilang ba. Intinya jangan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 32, betul ya? 32 dari Syarah Qawaidil Arba'. Qala Fadilatu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fasyahidu minal ayah, maka sisi pendalilan dari ayat ini, ayat yang mana ya? Yaitu tatkala Bani Israel sudah melewati Laut Merah, tahu-tahu minta dibuatkan sesembahan. Annahunaka man ya'budul asjar. Di sana ada orang yang menyembah bebatuan, pepohonan. Jelas berarti bukan ayatnya, tapi hadisnya, hadis Abi Waqid Al-Laisinya berarti di hadisnya. Li'annaha ulail musyrikin, karena kaum musyrikin tersebut ittakhadhu dzata anwat. Mereka membuat datu anwat. Ittakhadhu kadang artinya membuat atau menjadikan. Terkadang ya mengambil. Wa hawalaha wa ishahabah. Para sahabat tadi berusaha alladzina lam yatamakkanil ilmu fi qulubihim, yang mana ilmu belum lagi mantap di dalam jantung-jantung mereka, dalam hati mereka. Hawalu ayyatashabbahu bihim. Mereka berusaha untuk menyerupakan diri dengan kaum musyrikin. Ingin meniru kaum musyrikin. Si muhawalah cenderung usaha yang sungguh-sungguh ya, muhawalah. Cuma kalau kita lihat dari hadisnya, sahabat sekedar minta gitu aja, tidak sampai berusaha apa-apa. Ini dari sisi adab ke para sahabat. Tayyib, laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah melindungi mereka, menjaga mereka dengan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, sisi pendalilannya, annahunaka man yatabarraku bil asjar. Di sana ada orang yang mencari berkah kepada pepohonan. Wa yaqufu indaha, iktikaf di dekat pepohonan itu. Wal uquf maknahu al baqa'u indaha. Makna uquf iktikaf adalah berlama-lama di tempat itu atau di pohon itu. Muddatan, di suatu masa, di suatu selang waktu, di suatu tenggat, taqarruban ilaiha, demi mendekatkan diri kepada pohon itu. Berarti kalau orang berlama-lama duduk di atas pohon, 1 jam, 2 jam, 3 jam tidur di atas pohon, iktikaf enggak? Dikatakan iktikaf enggak? Sekedar duduk-duduk aja atau tidur di atas pokok gitu. Dikatakan iktikaf atau tidak? Enggak, karena apa? Tidak diniatkan mendekatkan diri pada pohon. Tidak diniatkan ibadah. Ya sekedar mungkin punya apa? Mainan di atas atau rumah-rumahan di atas pohon. Tidak diniatkan ibadah.
Yang diniatkan ibadah ini yang jadi iktikaf nantinya. Fal ukuf huwa al baqa'u fil makan. Ukuf adalah tinggal berlama-lama di tempat itu dengan niat ibadah, tentunya setelah jadi istilah ibadah iktikaf. Fadalla hadza ala masaila azimah. Maka hadis ini menunjukkan kepada masalah-masalah yang besar. Al mas'alatul ula, masalah pertama, khatarul jahli bit tauhid. Bahayanya kejahilan terhadap tauhid akan menyebabkan orang ditipu oleh syaitan dan berbuat kesyirikan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Bahwasanya menyebutkan nanti akhir zaman, yaitu tatkala kaum muslimin, kaum mukminin sudah meninggal dunia, maka syaitan akan datang kepada orang-orang yang tersisa dalam wujud manusia, mengatakan ala tastajibun, kenapa kalian tidak menyambut seruan? Maka mereka bertanya kepada setan ini, tapi dalam wujud manusia, madza ta'muruna, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Nabi mengatakan fa'amarahum ayya'budul asnam. Nabi mengatakan setan tadi memerintahkan mereka untuk menyembah patung-patung. Maka mereka pun menyembahnya. Terhadap mereka lah hari kiamat itu terjadi. Ini menunjukkan ruginya orang jahil, mudah ditipu oleh setan. Sebagaimana di masa dulu tatkala matinya lima tokoh sebelum Nabi Nuh itu. Karena kejahilan mereka ditipu oleh setan, mau untuk membuat gambar-gambar diletakkan di tempat-tempat peribadatan sebagai iktibar dan sebagai tasjik, penyemangat. Niatnya semula baik, lama-lama betul-betul disembah setelah beberapa generasi karena kejahilan yang ada. Fa inna man kana yajhalut tauhid, karena orang yang tidak tahu tauhid, hariyun artinya adalah jadirun, yaitu laikun, yaitu layaklah dia ayyaqa fi syirik, untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Ini menunjukkan bahayanya kalau kita belajar kepada sembarang orang. Banyak di kampung-kampung itu para kiainya, para ustadznya mengatakan tak perlu belajar banyak-banyak, nanti gila isim, nanti jadi gila. Terlalu berat agama itu, cukup percaya sama kami aja. Akhirnya disuruh syirik-syirik, mereka tak sadar karena ditipu. Merasa belajar agama itu berat. Padahal anak kecil aja belajar sekolah, satu hari mungkin 7 pelajaran mereka mampu. Nanti petang atau jam berapa masih belajar agama lagi, malam ada tuition lagi, banyak pelajaran, ternyata mampu. Manusia mampu menyesuaikan diri. Tapi kenapa untuk agama yang Allah Ta'ala memberikan kemudahan malah ditakut-takuti seperti itu? Dianggap terlalu berat, hanya para ustadz yang mampu. Orang awam tak akan mampu belajar. Ini menipu. Bagaimana orang awam rela di akalnya dibuat mandul oleh para ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang menyesatkan itu. Dihina, dianggap IQ-nya tak sekuat kiai, maka tak layak belajar. Tapi banyak yang dihina mau, naudzubillah. Harusnya sebagaimana kiai itu belajar dan pandai, kalau pandai, kita juga mampu untuk belajar dan jadi pandai, insya Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad As-Sun'ani di dalam kitab Tabsyirun Nuqat ala Taisiril Ijtihad. Akal yang Allah berikan kepada sahabat sama saja dengan akal yang Allah berikan pada kita, yaitu semuanya mampu untuk belajar. Al-Quran bukan hanya untuk dipahami sahabat, tapi dipahami sampai hari kiamat. Hanya saja tentunya kita memahaminya dengan bimbingan sahabat, bukan dengan akal-akal sendiri. Tapi akal akan mampu untuk memahami kebenaran. Kalau tidak, untuk apa Quran itu dipelihara sampai hari kiamat? Kuncinya adalah belajar. Jangan mau terus-menerus di dalam kejahilan. Kemudian dipimpin oleh orang-orang yang menyesatkan kita dalam keadaan kita tidak sadar. Qal wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Dari sinilah wajib atas kita untuk mempelajari tauhid. Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Baik. Wa ta'allumu ma yudadduh, dan juga wajib mempelajari apa yang berlawanan dengan tauhid. Apa lawan tauhid? Iya, kesyirikan. Baik. Karena kalau kita tidak tahu, boleh jadi kita akan berteman dengan benda itu, tahu-tahu benda itu adalah musuh kita. Maka kita harus mengetahui.
mengetahui apa benda itu untuk dijauhi. Hatta yakunal insanu ala basirah, sehingga manusia itu berada di atas basirah. Basirah mata hati, atau basirah adalah ilmu yang mendalam. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'alimut Tanzil, yaitu apa? Tafsir Al-Baghawi, yang namanya basirah adalah al-ma'rifah allati biha yumayyizul insan bainal haqqi wal batil. Basirah adalah pengetahuan yang dengan itu manusia mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dikatakan basirah. Li'alla yu'ta min jahlih, agar dia tidak didatangi musibah dari arah kejahilannya. Yu'ta yaitu didatangi musibah atau didatangi kesialan. La siyama, terutamanya lagi, idza ra'a man yaf'alu dzalik, apabila dia melihat orang yang melakukan itu, fahasabahu haqqan. Boleh hasabah, boleh hasibah, tak masalah. Dia menganggap, menilai itu benar, bisa babi jahlih, karena kejahilan dia. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Tadhirul I'tiqad an Adronil Ilhad. Beliau mengatakan kesyirikan menjadi merajalela di mana-mana karena anak kecil lahir dan orang tua semakin tua dalam keadaan melihat kesyirikan dijalankan terus-menerus. Melihat orang awam melakukannya, ulama dan umarok membiarkannya, sehingga orang-orang mengatakan kalau ini kesalahan, tak mungkin orang-orang besar itu mendiamkannya. Akhirnya memang menyangka ini kebenaran karena apa? Biasa dilakukan di mana-mana. Justru kebenaran menjadi terasing. Inilah makna ucapan Syekh Shalih Fauzan, terutamanya lagi jika dia lihat ada orang sudah melakukan, akhirnya orang jadi meniru, asal ikut-ikutan. Fafihi khatarul jahl, maka di dalam hadis tadi ada dalil tentang bahayanya kejahilan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Soidul Khatir beliau dan juga dalam kitab Talbis Iblis. Pintu terbesarnya setan untuk menyesatkan Bani Adam adalah kejahilan. La siyama fi umuril aqidah, terutamanya adalah dalam perkara akidah, ya. Yang mana ini adalah akar dari agama kita. Kalau akar rusak, maka cabang-cabangnya senang sekali untuk rusak. Sanian yang kedua, masalah besar kedua, fil hadisi khataru tasyabuhi bil musyrikin. Di dalam hadis tadi ada bahayanya tasyabuh, wazan tafaul kalau dalam ilmu sharaf ya, yaitu tolabus syabah, mencari keserupaan, meniru-niru. Bahayanya meniru-niru kaum musyrikin. Wa annahu qad yu'addi ila syirik. Boleh jadi akan menyampaikan pelakunya kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ya, hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Baik. Hadis ini berisi berapa perkara ya? 4 atau 5 ya? Nabi SAW mengatakan apa? 5. Bu'istu baina yadayi sa'ah. Bu'istu bisayfi baina yadayi sa'ah. Saya diutuskan dengan membawa pedang sebelum hari kiamat. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Jadikan rezeki saya di bawah naungan tombak saya. Yaitu kebanyakan rezeki Nabi Muhammad adalah dengan apa? Dengan faid dan ghanimah. Waju'ilatis sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan adzillah was saghar terhadap orang yang menyelisihi syariatku. Nah, ini berarti 4 ya. Yang keempat, wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dihukumi secara dohir. Oh, ini sama-sama pakai salib, dihukumi sama, misalkan macam itu. Baik. Hadisnya dikatakan di sini jayyid, boleh dihasankan, boleh disahihkan. Kemudian al-mas'alatus salisah, masalah besar yang ketiga, ada kelanjutannya ya tadi. Fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikin. Maka tidak boleh untuk kita meniru-niru, menyerupakan diri dengan kaum musyrikin. Seperti kata Syekhul Islam dalam Iqtida, kata beliau, hadis ini kalau tidak sampai menunjukkan kafirnya pelakunya, maka minimalnya adalah menunjukkan diharamkannya tasyabuh dengan mereka. Al-mas'alatus salisah, masalah ketiga, annat tabarruka, ini sama dengan tadi ya, tasyabuh, tabarruk, wazan tafaul, yaitu tolabul barokah, mencari berkah.
bahwasanya mencari berkah kepada ahjari wal asjar, kepada bebatuan dan juga kepada pepohonan, wal abniyah dan bangunan-bangunan, seperti orang yang pergi ke Candi Borobudur, masuk ke apa itu, tangannya dimasukkan ke stupa yang paling besar, katanya kalau berjaya memegang patung di situ semua keinginannya tercapai. Banyak orang yang muslim pun berbuat itu, entah akalnya kemana. Patung tadi mampu berbuat apa? Bagaimana masih meyakini macam itu, cari berkah kepada bebatuan di situ atau bangunan-bangunan yang ada di situ. Atau yang cari berkah di apa itu? Apa yang tempat orang cari jodoh di Mekah tuh apa? Jabal apa namanya? Jabal Rahmah. Masuk dari situ juga pembahasannya. Untuk cari jodoh naik Jabal Rahmah katanya. Di situ tempat perjumpaan Nabi Adam dengan Hawa katanya. Kata mereka. Ini termasuk apa? Cari berkah yang salah, bid'ah. Boleh sampai syirik, tergantung isi hati orang-orang itu. Karena Nabi tidak mengajarkan itu. Sementara ma'ruf disebutkan oleh Imam As-Sa'di, karakter dari syirik asghar adalah yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Maka jadi syirik asghar minimalnya. Wa in summiya bi ghairi ismi, walaupun amalan tadi dinamakan bukan dengan nama itu, pakai nama-nama yang indah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Durrun Nadhir fi Masail Tauhid, bahwasanya al-ibrah bil haqaiq wal musammayat la bil asma, yang terpandang bukan sekedar dengan namanya tetapi dengan zatnya dan hakikatnya. Jadi walaupun namanya dirubah, kalau intinya memang mencari berkah ke makhluk, maka itu bagian dari kesyirikan juga. Li'annahu tolabul ghairillah, karena atau tolabu ka tolaba, kalau hunya kembali ke orang berarti tolaba, orang tadi mencari berkah. Tapi kalau perbuatan berarti tolaba, jadi tolabu yaitu masdar, karena perbuatan tadi adalah mencari berkah dari selain Allah. Minal ahjari wal asjar. Siapa selain Allah itu? Aminnya di sini adalah tabyin, menjelaskan yang selain Allah, yaitu bebatuan, pepohonan, wal kubur, ya pekuburan, wal adrihah sama pekuburan, monumen-monumen yang di bawahnya ada orang mati, dikatakan adrihah, kuburan keramat. Wa hadza syirik, ini adalah kesyirikan. Wa in samauhu bi ghairi ismi asyirik, walaupun orang-orang menamakannya bukan dengan nama kesyirikan, tapi dikasih nama apa? Tabarruk, atau nama yang lebih halus lagi, wallahu a'lam. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngalap berkah. Sama intinya, cari berkah juga kepada makhluk. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.